lillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat ikhwatu iman rahimakumullah, apabila kita mendengar istilah kurban, maka hal yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita tiada lain adalah ibadah penyembelihan. Sebenarnya kalaulah kita mau menelaah, ternyata arti daripada kurban tiada lain adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga apabila ada pertanyaan, tadi kita sholat asar, maka pertanyaannya adalah apakah itu termasuk kurban atau tidak? Ibu tadi sholat asar, kurban sanes? Kurban. Sebab arti kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka berkurban atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dengan berbagai macam cara. Dengan bertadarus, dengan bersedekah, maka itu adalah kurban dalam artian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara wujud kurban mendekatkan diri kepada Allah itu tiada lain adalah dengan melakukan ibadah penyembelihan. Maka ibadah penyembelihan dalam Islam itu ada beberapa macam. Yang pertama, sembelihan yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah ketika orang itu melaksanakan haji, maka sembelihan itu disebutnya al-hadyu. Tapi apabila penyembelihan binatang ini berkaitan dengan apa? Dengan kelahiran seorang bayi, maka itu disebutnya adalah al-aqiqatu. Tapi kalau penyembelihan ini berkaitan dengan tanggal 10 Zulhijjah alias Idul Adha bagi orang yang tidak melaksanakan haji, maka itu disebutnya adalah udhiyah. Cuman masalahnya di kita istilah kurban ini sudah terlanjur digunakan. Orang kalau mendengar istilah kurban pasti yang terbayang itu adalah penyembelihan. Siga ieu punten meser cai aqua merek Sierra. Padahal dalam artian ini jelas karena memang sudah istilah ini sudah rancu dan sudah salah di kalangan masyarakat, maka untuk merubah itu cukup memerlukan kepada waktu dan edukasi. Sehingga kalau begini misalkan
di spanduk Masjid As-Saadah menerima titipan hewan udhiyah. Masyarakat bakal nanya, nah udhiyah teh kurban atuh geus udhiyah kurban atuh. Jadi dari segi istilah ini ada kerancuan yang jelas. Yang namanya kurban itu bukan hanya sekedar bukan udhiyah, dan udhiyah ini diantara salah satu wujud bentuk kurban seorang hamba kepada Allah. Nah, oleh karena itulah makanya di sini jelas bagi kita semua, kurban itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan wujud mendekatkan diri itu salah satunya adalah dengan ibadah penyembelihan. Perihal ibadah penyembelihan ini, maka nanti akan ada kesinambungan makna, yaitu yang dimaksud dengan Idul Adha tiada lain adalah yauma yudhahin nasu. Jadi Idul Adha itu adalah hari di mana orang-orang itu akan menyembelih. Itu namanya Al-Adha. Nah, sehingga peristiwa penyembelihan ini tidak akan bisa kita lepaskan dari kisah seorang Khalilullah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diusir oleh kaumnya, ketika itu Ibrahim berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka ketika itu Ibrahim meminta, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Lalu kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halimin, dan kami gembirakan Ibrahim dengan seorang anak yang penyabar. Patarosana kieu apal di mana eta anak teh penyabar. Urang apal henteu na hiji jalma sabar nyaeta ku diuji. Maka ungkapan fabasyarnahu bigulamin halim teh merupakan isyarat bahwasanya Allah akan menguji Ibrahim beserta keluarga dengan ujian yang luar biasa, sehingga nampak jelaslah kesabaran dari anak yang diminta oleh Ibrahim itu. Baru juga lahiran, Ibrahim mimpi, maka disuruh menyimpan anak dan istrinya biwadin min ghairi dijar'in wala syarabin, di satu tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air. Maka disimpanlah di Bakkah. Kalau dalam Ali Imran itu Makkah itu disebutnya Bakkah. Bakkah itu kalau dalam bahasa Sunda artinya itu lengkop atau lembah. Jadi kenapa yang namanya Ka'bah itu sering kebanjiran? Sebab Ka'bah itu berada di tengah-tengah lembah tadi. Sehingga katel kita nah maka di tengah-tengahnya itu ada Ka'bah. Makanya disebut Bakkah. Jangan aneh ketika Ka'bah ini sering kebanjiran, karena memang posisi yang namanya Ka'bah di tengah-tengah yang namanya lembah tadi. Nah, lalu ketika itu Ibrahim lulus dari ujian pertama. Yang kedua diuji lagi, yang dengan ujian inilah nyatalah
bagaimana kesolehan dari Ismail itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, tadi malam bapak bermimpi bapak harus menyembelihmu, fandur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Nah, jadi Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih anaknya itu melalui mimpi. Kita tahu ada mimpi ini dari Allah dan ada mimpi dari setan. Ini Ibrahim harus menyembelih anaknya sendiri. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah Ibrahim ini merenung, apakah ini mimpi dari Allah atau dari setan. Makanya tanggal 8 Zulhijjah sering disebut saja dengan ungkapan Yaumut Tarwiyah, artinya adalah hari merenung. Tanggal 9 Ibrahim mimpi lagi. Akhirnya Ibrahim itu Arafah, dia tahu kalau mimpi ini adalah dari Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah disebut saja Yaumu Arafah, hari di mana Ibrahim tahu kalau mimpi itu dari Allah, bukan dari setan. Makanya wajar nanti dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Abdullah bin Abbas, di mana beliau bersabda, ru'yal anbiya'i fil manami wahyun. Mimpinya para nabi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu mimpi para nabi itu. Nah, pada tanggal 9 itu Ibrahim tahu, oh ini mimpi dari Allah, bukan dari setan. Maka tanpa ada keraguan di tanggal 10 Zulhijjah, maka Ibrahim itu beliau ternyata tanpa ada keraguan membawa anaknya untuk disembelih, sehingga disebutlah Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan. Nah, maka kata Quran, palamma aslama watalahu lil jabin, tatkala keduanya sudah pasrah, Ibrahim pasrah menjalankan perintahnya, yang namanya Ismail pasrah taat kepada bapaknya dan taat pula kepada Tuhannya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami menyerunya, hei Ibrahim, qad shadaqta ru'ya, sungguh kamu ini telah membenarkan mimpimu. Wa fadainahu bidzibhin azimin, dan kami ganti dengan yang namanya sembelihan yang besar, yaitu dengan sembelihan seekor kambing. Lalu ada pertanyaan, eta domana di mana? Turun di langit. Lalu ada pertanyaan, apakah domba yang disembelih oleh Ibrahim itu, apakah domba yang dulu dikurbankan oleh anak Adam yang pertama, Qabil dan Habil? Maka tidak ada riwayat yang menunjukkan kepada hal itu, maka kita maknai saja, yaitu turun kambing dari langit dan digantilah Ibrahim itu dengan seekor kambing tadi. Akhirnya Ibrahim tidak jadi menyembelih anaknya, yaitu Ismail, dan dua-duanya itu bersyukur. Nah, maka dari kejadian ini
teruslah berlangsung yang namanya syariat penyembelihan sampai pada zaman umat Nabi Muhammad. Oleh karena itulah, makanya penyembelihan ini Allah tegaskan kembali, fasolli li rabbika wanhar. Maka sembelihlah olehmu, fasolli, maka sholatlah engkau karena Tuhanmu, wanhar, dan engkau sembelihlah. Pertanyaannya, kalau ibadah menyembelih ini ibadah individual atau cukup diwakilan? Dan sekarang ini begini, ayeuna kurban domba sakeluarga cukup. Nanti cina dalam artian yang lain enggak usah kurban, seorang saja sudah cukup pahala kurbannya untuk semua. Apakah benar? Maka kalau melihat ayat tadi, fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau ini sholat dan hendaklah engkau menyembelih. Berarti ibadah penyembelihan itu ibadah individual. Tidak usah harus atas nama kepala keluarga, tapi jelaskan terlebih dahulu tahun ini siapa yang mau kurban. Tahun ini suaminya, tahun depan istrinya, anak-anaknya boleh ngeliling seperti itu? Boleh. Silakan, tidak jadi masalah. Hanya yang jelas, yang dimaksud dengan barang siapa yang berkurban di antara umatku, dia dari satu keluarga, maka sungguh telah cukup. Yang dimaksud telah cukup di sana adalah orang yang tidak berkurban itu tidak mendapatkan celaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbandingannya begini, biar mudah. A dan B berpapasan di jalan, maka disunahkan apabila bertemu mengucapkan salam. Yang ini 2 orang, yang ini 5 orang, maka yang 2 orang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilangnya cuma seorang. Maka di sini dijawab oleh seorang lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, pahala mengucapkan salam itu untuk siapa? Untuk yang mengucapkan atau dua-duanya dapat? Maka pahala mengucapkan salam itu untuk yang mengucapkan salam. Cuma yang tidak mengucapkan tidak tercela sebab sudah diwakili. Sekarang menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Lalu yang menjawab salam itu cuma seorang. Berarti pertanyaannya adalah pahala mengucapkan salamnya untuk siapa? Untuk yang menjawab. Tapi sisanya dosa tidak, karena tidak jawab salam. Tidak, sebab sudah terpenuhi oleh yang seorang tadi. Maka seperti itu juga masalah penyembelihan. Penyembelihan ini ibadah individual. Ibadah individual tidak bisa dalam artian seorang yang kurban semuanya dapat pahala kurban. Ya, karena kalau di satu keluarga ada yang kurban, maka satu keluarga itu dapat pahala kurban. Berarti dimulai uyutna sampai engke nu bakal lahir menang kurban, jadi tekudu kurban. Itu. Jadi kurban itu ibadah individual. Yang kedua, perihal masalah kurban ini atau ibadah penyembelihan ini tiada lain adalah ibadah yang waktunya itu ditentukan. Makanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man dabaha qabla sholat faliyadbah syatan makanaha." Barang siapa yang menyembelih kambing sebelum sholat Id,
maka hendaklah dia itu menyembelih lagi kambing yang lainnya. Maksudnya apa? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab disembelihnya kapan? Sebelum sholat Id. Wa malam yadbah falyadbah alas millah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih itu atas nama Allah. Jadi ketika mau menyembelih itu apa? Bismillahi wallahu akbar. Itulah bacaan atau doa ketika mau menyembelih. Nah, jadi nanti ini sebagai jawaban. Bolehkah yang namanya daging udhiyah itu berupa kornet sapi? Boleh tidak? Jadi sudah berupa kornet bu, bagikeun we gampang. Atau sosisone serasa sapi. Sama tau emang bagikeun we. Nah, megancang. Bahkan nanti masalah pikirnya berkembang, boleh tidak berudhiyah dengan uang? Dalam arti uangnya saja, bagikan kepada yang membutuhkan. Oh itu cenah lebih simpel, lebih enak. Tidak bisa. Ibadah udhiyah itu harus dengan nahar. Nahar itu artinya adalah mengalirkan darah. Cenah nu penting mah takwa. Nah, cenah mata abi mah tahun ieu kurbana rek hayam we 2 atau entok 2. Boleh tidak? Tidak bisa udhiyah ku hayam ku entok. Kan cenah nu penting mah takwana. Tak kitu ciri teu takwa teh. Nah, minimal doma kadon ku hayam. Ketiasa. Nah makanya ketika dikonetkan boleh tidak? Tidak boleh. Mau akekah pan ayeuna kerusun akekah teh digulai, eta mah lain akekah, tetapi gulai tinu akekah. Ya, sok aya digulaikeun ya Bu. Terus ayeuna disatekeun. Aya kajur mereng anu bawa sanusin. Lain nganuhunkeun di mereng teh kadang-kadang kene. Maka akekah itu harus dengan daging mentah. Abi rek naros ari zaman Rasulullah aya seuneu teu? Zaman Rasul aya seuneu? Bumbu-bumbu aya nu bisa masak. Nah, aku Nabi beuti bagikeun atah. Ieu mah ame karing amwe nya rek mere mah pek teh teuing. Ngan eta mah lain akekah tapi nu namina nu eta mah sate jeung gulai tinu akekah. Lain akekah. Tusan mending ngariripuh maneh bab urusan agama lain ngariripuh maneh didinya ngaenteng-entengkeun teuing agama. Nah, jadi pamit itu tidak boleh akekah dengan daging masak. Meni hesenya meni kagok cenah naon ngagule atos we mah ku nasi padang we sina rendah. Kayak gitu so. Tetiasa anggap we akekah mah harus daging mentah. Udah karunya atuh cenah tatangga acang masakna heug atuh bere jeung minyakna. Jeung bumbuna atau gitu mending asapna teu bisa. Tetap saja akekah itu hari ke-7 dan harus dibagikan mentah. Kumaha hukumna akekah di aki-aki umur 70 tahun? Lain geus masakna eta mah. Akekah mah 7 poe, eta mah 70 tahun beda no gitu. Dan aya tuh akekah keur dewasa yauma sab'ihi hari ke-7 akekah mah. Makanya Ibu Bapak rahimakumullah, jadi akekah itu harus mentah. Daging kurban juga sama harus mentah. Daging udhiyah itu dibagikannya mentah. Duh karunya teuing nya cenah nu atah
sok we atuh bere duitna cenah diasalkan. Nah, nanti permasalahannya, bolehkah kita berburu daging udhiyah? Masjid ieu 5 akasada meunang 2 bungkus. Kabelah ditu Masjid Al-Ikhlas, nah eta nih meunang deui di Al-Ikhlas 2 bungkus. Terus ka Al-Amanah meunang deui 3 bungkus. Terus ka ditu beres-beres Bojong Soang dikumpulkeun meunang 20 bungkus. Tos kitu teh dijual we ka tukang baso. Dah, kengeng teu. Kengeng teu, Bu? Ieu cenah lebar teu ka emak sok beuli we ku didinya. Maka yang jelas, Bu, Pak, daging kurban mah teu kengeng diicap galeukeun teu meunang. Ari diabonkeun kengeng teu nya we ari nu nyalirah mah nu batur mah tong. Nah, harap daging kurban batur dikurang dijadikeun abon. Nah, bet harapan nu batur lain nu meunang. Nah, jadi permasalahannya terus berkembang sampai kumaha atunya dan penting mata takwana abdi macan naik ke atas tidak bisa, sebab yang disebut udhiyah itu yauma yudhin nas, yaitu di mana manusia itu menyembelih, maka disebut saja Idul Adha yang berarti hari penyembelihan. Begininya heula patarasan. Jadi udhiyah itu mulai penyembelihannya adalah setelah sholat Id. Sok kumaha? Bismillah. Pertanyaan yang pertama Pak Ustaz terkait tadi perintah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Itu kenapa tidak sama Nabi Ishak, itu kan anaknya 2 anak dari Nabi Ishak. Kenapa Nabi Ismail dan Nabi Ishak? Ya. Nah, yang keduanya suka mendengar bahwa ketika kita di Siratal Mustaqim nanti katanya hewan-hewan kurban kita tuh jadi tunggangan. Nah, iya. Bagaimana yang kayaknya ada yang bertanya juga waktu itu, kalau misalnya belum akikah katanya akikah dulu atau kurban dulu? Ya. Bahkan ada kejadian seorang gadis dia nggak jadi kurban sapi ikut saham naha. Ari abing ke jeung saha jeung bapak anu umur aki-aki we unggul nu geunah teh. Kapayang ge poe kiamat. Daripada pembarengan jeung aki-aki mending naik domba we sorangan. Terus aya ari saliran aja kumbadan, ari kurbanna domba leutik kaangkat moal ku domba. Atuh tinggalikeun baru di akhirat teh bubrang ka neraka. Ya kebetulan. Nah, henteu jeung Nabi Ishak. Sebab jarak kelahiran Nabi Ismail dengan Nabi Ishak cukup lama, belasan tahun. Dan kenapa Nabi Ismail? Sebab diisyaratkan dalam Quran itu fabasyarnahu bigulamin halim. Kami gembirakan Ibrahim dengan seorang anak yang penyabar. Yang dimaksud siapa? Ismail. Makanya Ismail dari Nabi Ishak, pas Ismail mau disembelih itu Nabi Ishak belum ada. Ada yang menerangkan seperti itu. Nah, adapun nanti yang kedua nantilah di sesi berikut saya terangkan hadisnya insyaallah setelah ini. Oke. Akikah dulu, kurban dulu. Akikah itu hari ke-7 dari kelahiran. Ayeuna geus hari ke-70 tahun. Ada syariat akikah? Tidak ada menyaya akikah aki-aki di akikahan moal aya. Atau bagaimana? Yaitu udhiyah tadi ibadah menyembelih. Dan lagi Bu, yang sering dilupakan adalah adanya takbiran. Takbiran Idul Adha itu dimulai dari tanggal 9 subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah asar. Jadi 5 hari takbiran. Berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu.
sampai Rabu. Nanti kan Sabtu kita saum 1 hari. Karena Idul Adha itu jatuhnya hari Ahad, maka kita saum 1 hari itu, saum Arafah itu di hari Sabtu tanggal 9 Juli. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumi Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya perihal saum Arafah. Maka Nabi menjawab, tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Maka yang namanya saum Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Sabaraha poe? Sapoe saum nama cuman tanggal 9, bukan 9 hari. Adapun yang mengatakan saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu hadisnya palsu. Karena ada yang mengatakan barang siapa yang saum Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka pahalanya itu serupa dengan saum. Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 60 tahun ke belakang. Hadisnya palsu. Kedua itu cenah palsu-palsu oke hadis. Palsu-palsu oke artos balanya keurnya ali udah palsu. Ali artos kudu asli wae. Arif hadis menang palsu. Nah jadi kita nanti saum tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 9 Juli, dan kita Idul Adha tanggal 10 Juli bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Maka nanti kita takbiran dari Sabtu subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah yaitu hari Rabu asar. Takbirannya apakah harus di masjid saja? Tidak harus di masjid. Kapan saja. Ibu bari masak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bari cari kan cuman Allahu Akbarnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, cenah di dia biasa ada sok seueur nu loba takbiran. Walillahil hamd. Ieu walillahil hamd. Sanes wa ilahil hamd eta. Nami jalmi disebat jika nama pens mas eta mah. Jadi Allahu Akbarnya 2 kali. Kalau mau 3 kali boleh. Tapi kia takbiranna Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro titik. Ari eta cenah walhamdulillahi katsira bukrata wa asila. Allahu Akbar ta eta mah duka ti mana teuing riwayatna. Jadi nu sahih mah tadi mun bade 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Sakitu. Nu panjang nu tadi tapi Allahu Akbarna tah itu. Jelas bab takbiran. Dasnya. Nah. Maka setelah itu kita disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Subuh itu bangun tidur, sholat subuh jangan dulu makan. Nanti makan itu kapan? Setelah beres sholat Id. Biasanya sholat Id mah lebih pondok. Khutbahnya tidak akan terlalu lama. Oh, sudah diambil 20 menit sholat yang khutbah beres. Pak. Nerangkeun naon sakedeung pokokna. Nah, jadi seperti itu. Takbirnya bagaimana? Ya sudah tahu kan? 7, 5 ya. Nah, kalau kesiangan imam sudah takbir ke-5,
Bapak atau ibu baru datang, Allahu Akbar, maka harus nambah rakaat tidak? Jawabannya tidak usah nambah rakaat. Sebab nanti batasannya itu adalah bacaan Al-Fatihah. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gak ada riwayat yang menerangkan. Jadi ketika takbir 7 kali kan langsung Allahu Akbar. Sudah, daya bacaan naon? Allahu Akbar terus. Allahu Akbar. Imamna hilapeun kadon da salapan kali kumaha? Sujud sabinten. Pantosan to yang leuwih deui kok kitu. Salat. Nah, seperti itu. Perihal penyembelihan ini banyak hadis-hadis yang bertebaran. Kita ambil 2 kasus. Pertama, berudhiyah atau menyembelih atas nama siapa? Atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Misalkan kita punya orang tua sudah meninggal dunia, saking sayangnya kurban menyembelih atas nama orang yang meninggal dunia. Jawabannya apakah boleh atau tidak? Nah, itu. Cuman sebelum sampai boleh atau tidak, kita harus telusuri ada tidak hadisnya. Ternyata hadisnya itu ada. Riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana Syarikun an Abil Hasna'i anil Hakami an Hanasin qala ra'aitu aliyan yudhi bi kabsyain. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana Syarikun, telah menceritakan kepada kami Syarik, an Abil Hasna'i, dari Abil Hasna, anil Hakami, dari Al Hakam, an Hanasin, dari Hanas qala ra'aitu aliyan yudhi bi kabsyain. Aku melihat Ali menyembelih 2 ekor kambing. Faqultu ma hadhihi, aku bertanya apa ini? Lalu jawaban dari Ali bin Abi Thalib tiada lain adalah ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku an udhiya anhu, agar aku berudhiyah atas namanya. Wa ana udohi anhu, dan sekarang saya menyembelih atas nama beliau. Berdasarkan hadis inilah, maka yang namanya berkurban atas nama orang yang meninggal dunia itu tidak boleh. Sebab hadisnya dhaif karena ada rawi yang pertama adalah Syarik bin Abdillah, di mana Syarik bin Abdillah An-Nakhai Al-Kufi Al-Qadi, beliau ini adalah seorang rawi yang awalnya siqat, kemudian berubah hafalannya. Makanya wajar kalau ada ulama yang mengatakan bahwasanya dia itu sayyi'ul hifdi. Dan riwayat Abu Dawud ini adalah riwayat di mana Syarik masih meriwayatkan hadis, padahal beliau itu adalah sudah mengalami perubahan hafalannya. Maksudnya apa? Sudah pikun. Yang kedua, rawi dhaifnya adalah Abul Hasna. Abul Hasna ini adalah rawi yang majhul, tidak dikenal oleh para ulama hadis. Maka riwayatnya ini adalah riwayat yang dhaif. Berarti kalau begitu bolehkah berkurban atau menyembelih atas nama orang yang meninggal dunia? Jawabannya tidak boleh.
Sebab yang meninggal itu in qata'a anhu amaluhu, amalannya sudah terputus semuanya. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah hadis yang berkaitan bahwasanya hewan kurban ini jadi tunggangan kelak nanti di akhirat. Makanya ada satu baliho di mana gambar sapi di luhurna porsi sopa, cukup untuk 7 orang. Lalu ada ungkapan, akan aku hantarkan engkau ke surganya. Atau ayat doma luhurna porsi hiji. Kan namun eta hadis sahih benernya ari nu kurban jangkung badak beratna nepi ka 100 kilo, ari nu dikurbankeun domba pegang kangkat moal. Maka adakah hadisnya? Ada. Saya temukan itu di kitab Musnad Firdaus dari karangan Imam Ad-Dailami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaqlihu dohayakum fa innaha matoyakum 'alas sirat." Agungkanlah hewan sembelihanmu, sebab sesungguhnya dia itu akan menjadi tungganganmu kelak nanti di akhirat. Makanya ada kejadian sebelum disembelih si kambing itu dicuci, dikasih parfum, kasih lipen, kasih bedak. Kenapa? Biar wangi. Amenaun kayak pas ditumpahkan di asirat teu bau doma. Nah bagaimana? Hadisnya kan ada, itu ada, benar hadisnya ada. Tapi hadis ini bermasalahnya cukup akut. Penyakitnya parah sekali. Karena gini kan, kalau susunan sanadnya ini dari Rasul, katanya dari Rasul punya murid namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah punya murid namanya Ubaidullah bin Mauhab. Ubaidullah bin Mauhab punya murid namanya Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab. Dia punya murid namanya Ibnul Mubarak, lalu diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Maka rawi dhaif dari hadis ini adalah namanya Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab. Kata Imam Al-Bukhari, Ibnu Uyainah dan Yahya Al-Qattan meninggalkannya dan tidak mau meriwayatkan hadis darinya. An-Nasai berkata dhaifun, Imam Hakim berkata, Imam Muslim berkata matrukul hadis, orang ini dituduh dusta. Dan kata Imam Al-Hakim, Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab, dia itu adalah rawi yang suka memalsukan hadis. Nah karena Yahya bin Ubaidullah bin Mauhab adalah pemalsu hadis, maka status hadis yang mengatakan bahwasanya hewan sembelihan itu akan jadi tunggangan di akhirat, jawabannya adalah hadisnya hadis palsu. Jadi bagi yang berudhiyah tahun kali ini, jangan punya anggapan jikalau hewan sembelihan akan jadi tunggangan kelak nanti di akhirat, sebab hadisnya palsu. Oke. Cukup jelas Ibu Bapak? Ayo patarosan deui. Kumaha? Kami yang mutasri kata Islam di ayat atau nabi di zaman Nabi pun. Nembak di zaman Nabi. Ayamut tasyrik. Misalkan terang mah aya istilah tasyrik teh engke hanya di syariat Nabi Muhammad. Makanya karena masih rangkaian ini, maka ibu bapak tidak boleh saum sunat di tanggal 10, 11, 12, 13. Taruh tanggal 10 Juli kan minggu, tanggal 11 Juli hari Senin, maka haram kita saum sunat. Sebab kata Nabi, ayyamut tasyrik yaumu aklin wa syurbin, hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Makanya hari rayanya itu sampai berapa hari? 5 hari, 4 hari ya.
10, 11, 12, 13. Oke, ada lagi? Yang pertama, apakah kedudukan panitia kurban bisa dikiaskan dengan amil zakat? Yang kedua, bolehkah panitia kurban diberi honor atau upah? Maka dalam hadis riwayat Ahmad, bolehkah panitia diberikan honor atau upah? Boleh, tapi bukan dengan daging udhiyah itu. Dipisah, makanya nanti misalkan saham T35 tapi dipajangin dia 36 yang 100 itu untuk operasional, salah satunya untuk yang membantu, misalkan boleh. Tapi tidak boleh itu memberikan upah dari daging, bukan dari daging hewan sembelihan tadi. Mau ngasih mah ngasih saja, bukan upah. Itu. Terus katakan, apakah kedudukan panitia kurban itu hampir sama dengan amilin? Ya kalau secara logo hampir sama saja. Hampir sama saja, cuman yang membedakan apakah pengurus mempunyai hak berapa? Apakah harus 1/8-nya? Enggak ada ketentuan jami kurban berhak 1/8, enggak ada. Atau bagaimana? Sewajarnya saja. Justru ketika kurban itu syiar harusnya merata. Jangankan orang kafir, orang muslim, orang kafir saja boleh dikasih. Beda dengan yang namanya zakat. Kalau zakat haram. Tapi kalau kurban, daging sembelihan, silakan. Tidak jadi masalah. Jadi kalau nanti disamakan dengan amil zakat, yang untuk pengurus 1/8 nggak ada ketentuan harus 1/8. Dalam artian kalau mau disamakan ya sama-sama yang mengurus itu. Lugotan saja, secara bahasa saja. Ada lagi Bu? Mangga, kumaha Bu? Silakan saja. Ketika anak kecil mau kurban, maka orang ada uangnya juga dari orang tua. Iya. Sebagai wujud apa? Pendidikan. Kalau anak usia 5 tahun wajib sholat tidak? Tidak. Tapi kenapa ibu suruh sholat? Pendidikan. Nah, silakan saja, nggak ada batas. Bagaimana, boleh nggak kurban untuk anak saya? Oh boleh, tapi saya belum punya anak. Eta mah si ganunger salat ngalamun dosa cenah abi teh rek naros. Abi teh niat salat berjamaah dengan istri saya, tapi di tengah-tengah salat saya baru sadar saya belum punya istri. Apakah saya harus sujud sahwi? Astagfirullah. Topikeun kaparah eta mah. Niat salat berjamaah dengan istri, tengah-tengah salat karek sadar yen manehna teh can boga istri, harus sujud sahwi teh. Menai hareupeun hayang nakon. Nih, astagfirullah. Nah, menikah cida eta. Teu inget. Hanya eta mah kali datang we tukang kolot nanya nyarita sing bener beres. Teu kudu ngalamun tapi keun kamun mah abi bahaya. Silakan. Banyak. Kita berkaitan dengan saum Arafah. Kita saum Arafah itu berbarengan ketika orang mau berhaji untuk di Arafah, gitu kan? Betul. Oh enggak. Ya. Terus semua? Ini banyak ini urusan masyarakat yang berperspektif bahwasanya saum Arafah itu berbarengan dengan yang haji untuk Arafah, sedangkan untuk tanggal Idul Adha sendiri itu kan dikira tanggal 10, sedangkan ya, beda 9. Sebab sekarang itu untuk Arafah itu beda sehari. Sekarang Mekah dulu baru kita. Jadi saum Arafah itu teu aya pakuat pakaian jeung jalmi nu wukuf di Arafah, enggak ada. Enggak ada. Ibadah saum itu tahun kedua Hijrah. Hari nu haji kan setelah saum. Jadi
kesamaan nama saja. Saumu yaumi Arafah, saum hari Arafah. Tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Jadi tidak ada kaitan harus berbarengan dengan yang wukuf di Arafah, enggak ada keterangan seperti itu. Ya, mengaku kumaha? Harus hari ke-7. Aduh, makanya atos kumahanya atos kumaha deui. Sareng upami aya anu maparin ganti kurban, anu saya ngomong beas teh naon? Nya eta mah kalau sampai anjeunna seueur beas. Harusnya bisa daya di beasna. Mah, teu sawios. Eta mah beas mah ihsan nilaina kasayan mah. Tuh sama beas buah tahu. Atau buah kabagian misalnya mah sareng beas nanti teu nanaon. Mari ieu daging kurban teh misalkan daging teh dagingna tuh ieu aya nu nitip. Teh beasna ieu minyakna di kulahna. Kumaha mah? Ya atosna mangga teu nanaon. Yang hayang gitu ya tenang naon hayang. Mangga ini saya cekap atuh hapunten ahad payung sim kuring moal tiasa naon. Ya hapunten mau pilih ahad payung teu tiasa ngaderas di hapunten pisan. Aya acara Idul Adha nya. Saminya tuh liburnya ngawasnya dengan payung liburnya. Mas, libur kalian mas sama pohon itu. Oh nyantai. Ya ibu bapak rahimakumullah, itu saja barangkali kajian sederhana kita pada kesempatan kali ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.